Assalamualaikum sahabat dakwah kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejatinya setiap manusia dibekali sifat manusiawi, yaitu mudah berbuat kesalahan dan juga bisa melakukan kebaikan. Lalu bagaimana dengan seorang nabi? Ada kisah tentang nabi yang bernama Zanun yang ternyata pernah melakukan kesalahan di dalam beliau berdakwah. Simak kisahnya. Nabi Zanun, atau yang lebih dikenal dengan Nabi Yunus alaihissalam, suatu ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di suatu kaum, di mana kaum itu adalah kaum penyembah berhala. Selama bertahun-tahun Nabi Yunus berdakwah di tempat itu, mereka sama sekali dan menolak ajaran-ajaran kebenaran yang diberikan oleh Nabi Yunus alaihissalam, menolak ajaran-ajaran Al-Quran dan syariat-syariat Islam. Maka bertahun-tahun lamanya Nabi Yunus berdakwah, dia merasa gagal dan putus asa, dan lalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditempatkan di tempat lain. Namun Allah tidak serta-merta mengabulkan doanya, sehingga Nabi Yunus merasa putus asa dan berinisiatif untuk meninggalkan kaum itu. Disitulah kesalahan Nabi Yunus, yaitu membangkang dengan meninggalkan suatu tempat yang mengharuskan dia berdakwah, sementara beliau belum berhasil dalam dakwahnya. Kemudian Allah memberikan peringatan dengan sebuah kejadian, yaitu ketika beliau menumpang sebuah kapal besar dan kemudian harus diceburkan di tengah laut. Lalu beliau ditelan paus hidup-hidup, dan di dalam perut ikan paus itu beliau menyadari kesalahannya dan menyesali kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rencana lain, mengampuni. Kemudian Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus itu di suatu tempat di mana Nabi Yunus bisa berdakwah. Sahabat dakwah kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari kisah Nabi Yunus itu kita dapat memetik pelajaran bahwa ketika kita berdakwah mendapatkan pertentangan, perlawanan, perbedaan pendapat atau kesalahpahaman, kita tidak boleh putus asa dan menyerah. Allah pasti memberikan kekuatan pada kita dengan menurunkan malaikat-malaikat. Karena sejatinya di dalam majelis ilmu itulah Allah menghadirkan malaikat-malaikatnya bersama kita.